dipeluk, digigit dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi anak melihat bahwa ini sesuatu yang menjadi sahabat anak. Nah mungkin dari sini anak mulai belajar juga membacakan, wah ini mendongeng tadi misalnya bercerita, ini ada sapi, nah sapinya berkata mau dan sebagainya. Begitu. Jadi suasananya harus penuh persahabatan dan dalam nuansa bermain. Begitu Ibu Tani. Wah ini kalau Kak Seto yang bicara, kita tahu Kak Seto sudah walk the talk sekian puluh tahun ya. Kak Seto mendongeng, membaca sambil bermain. Kak Seto juga tuh tadi intonasinya langsung berubah gitu. Anak-anak langsung kayaknya seru nih gitu ya. Suara sapinya menjiwai sekali gitu. Saya pikir itu juga sesuatu yang coba saya ke Pak Pandu. Pak Pandu biasanya kalau baca cerita tuh seperti Kak Seto tadi Kak juga contohkan suara objek-objek yang ada dalam buku Kak Pandu. Iya, tentunya dalam suatu buku atau cerita itu kan biasanya ada karakter-karakter ya. Sebisa mungkin kita menirukannya. Tapi kalau misalkan bapak-bapak itu merasa itu sebagai sebuah kesulitan, tidak apa-apa. Yang penting pelafalannya jelas kita ucapkan. Terus kalau misalkan suara sapi misalkan mu gitu kan, itu kan sebenarnya sederhana saja dan bisa dilakukan oleh siapapun. Oke, nah selain terkait dengan tadi Kak Seto memberikan contoh pakai buku mulai dari usia dini, bahkan kalau perlu sebenarnya dalam kandungan ya Kak Seto sudah dikenalkan dengan literasi, dibacakan dongeng, dibacakan cerita, diajak ngobrol. Mungkin ada kiat-kiat lain Kak Seto atau resep nih supaya keluarga Indonesia yang memiliki dan mengasuh anak usia dini itu bisa memberikan lingkungan yang kondusif nih. Kak Seto kalau nggak salah punya resep yang sangat jitu nih. Iya, resepnya adalah gembira. Gembira nah, ini ya. Gembira. Jadi artinya ini sebetulnya ringkasan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Jadi supaya selalu gembira, supaya selalu sehat, supaya selalu akrab ya. G pertama adalah gerak. Jadi mohon ayah bunda juga bersama anak-anak jangan mager. Apalagi zaman pandemi sekarang kan kadang-kadang menjadi kaum rebahan ya. Pokoknya ya sudah, nonton TV sambil apa, tapi bergeraklah. Bergerak itu mungkin ya sambil melompat, sambil bergandeng tangan, menyanyikan lagu potong bebek angsa masa dikuali sambil bergerak ya, sehingga darah mengalir lancar dan akhirnya membuat anak juga segar. Kemudian GE, E adalah emosi positif. Emosi cerdas begitu. Jadi misalnya anak marah misalnya membentak adiknya misalnya gitu. Disampaikan sayang boleh marah, tapi marah yang cerdas tidak membentak, tidak memukul atau mencubit. Tapi ungkapkan saja adik, kakak marah loh misalnya. Ungkapkan begitu. Nah, ini juga diteladankan oleh ayah dan bunda. Jadi ayah atau bunda jangan membentak, mau lempar piring, membanting pintu dan sebagainya, sudah bukan zamannya sekarang ini. Harus ramah anak dalam keluarga. Jadi sayang, bunda marah. Waktu itu kan kita janji mau makan kan, ini waktunya makan. Yuk kita makan sama-sama. Mungkin sambil bernyanyi. Kalau mandi bukan ayo mandi, tapi dengan lagu anak lebih senang. Ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, buku-buku juga kita memang harus kreatif ya. Jadi misalnya buku, misalnya baca buku, kita jadi pintar. Baca buku, membuat cerdas. Ayo adik, kita baca buku bersama dengan ayah dan ibu. Nah, yuk kita baca buku yuk. Tapi sambil mendongeng, sambil bernada-nada dan sebagainya. Begitu Ibu Tani. Wah, terima kasih Kak Seto, bahkan kita diberi inspirasi lagu nih, nanti boleh kita contoh ya. Saya mau ke Pak Pandu sebentar nih. Pak Pandu kalau melakukan seperti yang Kak Seto lakukan tadi, ini kan Pak Pandu juga punya komunitas ya, Bapak baca cerita. Sebenarnya kalau bapak-bapak tuh agak-agak gengsi nggak sih? Ada gengsi untuk menyanyikan, mengekspresikan, itu kan biasanya ya di media kalau ibu-ibu yang melakukan wajar, tapi kalau bapak-bapak, siapa tahu ada dibully atau lebay banget misalnya. Ada nggak sih sharing-sharing begitu? Iya, kalau di lingkaran pertemanan saya gitu sebenarnya banyak bapak-bapak yang sudah mempraktekkan membacakan cerita pada anaknya. Cuman mungkin jarang di-post gitu di sosial media. Jadi memang antara bapak dan anak
yang saya pahami gitu ya, banyak sebenarnya sudah melakukan hal itu. Dan di Bapak Baca Cerita ini adalah sebuah gerakan. Jadi kami saling bertukar pengalaman. Jadi kan mungkin setiap bapak atau orang tua itu punya pengalaman unik ya dalam membacakan buku anaknya. Pertama mungkin dari memilih buku bersama, itu aja mungkin bisa seru, atau anaknya pengen apa, terus ayahnya ini aja gitu. Jadi di sana aja udah terjadi interaksi, belum lagi pada saat proses membacakannya. Nah, harapannya dengan adanya Bapak Baca Cerita ini menjadi teman bagi bapak-bapak yang lain juga yang lagi ikut melibatkan diri dalam pengasuhan lewat membacakan nyaring. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, jadi kita bisa saling mendukung di komunitas ya, supaya gak gengsi-gengsian, malah bisa pamer bareng-bareng kegiatan Bapak Baca Cerita dengan anak-anaknya. Dan tadi tips dari Kak Seto tuh, supaya kita menjiwai kegembiraan dengan gembira tadi, gerak emosi cerdas gitu ya Kak. Kemudian ada makan minum sehat, ibadah di rumah kalau saya tidak salah, kemudian istirahatnya juga cukup ya anak-anak, dan keluarga rukun serta aktif berkarya. Benar nggak Kak Seto? Itu kepanjangannya. Iya betul sekali. Betul. Jadi dengan tetap berkarya, tetapi tetap rukun dan kompak dalam keluarga. Gitu. Jadi ini seluruh panca indera digunakan agar anak usia dini kita gembira, begitu ya kurang lebih Kak Seto. Saya mau ke Bunda Sofi nih. Bunda, komentar Bunda dong soal apa yang diterapkan oleh Bunda Kiswanti dan juga Pak Pandu tadi. Kemudian tips dari Kak Seto, silakan. Satu hal penting dalam kegiatan literasi ini adalah bahwa kegiatan ini terintegrasi ya, bisa terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari, dalam keluarga. Jadi jangan dibayangkan seperti suatu hal yang membutuhkan alat peraga. Ayah bunda juga kalau tidak punya buku cerita, tadi ingat bahwa cerita, dongeng, atau cerita bagaimana ketika kita waktu kecil, gitu ya, itu pasti kan pengalaman-pengalaman yang menarik yang bisa kita bagi kepada anak-anak kita. Itu juga bisa. Jadi bagaimana kegiatan literasi ini bisa dalam kegiatan bermain, misalnya kita bermain peran dengan anak-anak, menjadi kasir, menjadi pelayan kafe misalnya. Itu juga kegiatan literasi ketika misalnya seorang pelayan kafe menulis pesanan misalnya. Jadi anak membuat hubungan ya bahwa makanan itu tersaji melibatkan kegiatan membaca, menulis di sana, tetapi kegiatan membaca menulisnya bukan kegiatan menulis huruf secara nyata, tetapi membaca dan menulis dalam fungsi sosialnya, seperti itu. Jadi kita membaca atau menulis untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan makanan, begitu ya. Membaca misalnya materi-materi cetak, misalnya brosur, mengamati simbol. Kalau anak-anak usia dini itu mereka mudah hafal simbol-simbol, simbol mobil, merek-merek mobil mereka hafal, merek-merek makanan mereka hafal, karena gambar itu adalah elemen penting dalam literasi dini ya, literasi visual, dan itu terhubung dengan makna. Itu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan para ayah bunda dalam kegiatan bermain dan kegiatan sehari-hari. Demikian Mbak Tani. Jadi betul-betul jangan dibatasi hanya dengan kegiatan membaca, mendongeng pun bagus. Jadi bisa direfleksikan dalam begitu kaya ya kegiatan sehari-hari bersama anak, bahkan bermain peran ya, pura-pura jadi kasir, pura-pura jadi sapi gitu, seperti tadi Kak Seto mencontohkan. Dan literasi ini yang tadi dengan multidimensinya ini kan sebetulnya memang hak semua anak ya, para narasumber ya. Termasuk juga anak-anak yang difabel dan berkebutuhan khusus, dan mungkin anak-anak yang tinggal di tempat yang jauh dari akses kepada literatur gitu, prasaraan misalnya. Kalau bicara soal media, baik itu membacakan nyaring ataupun menumbuhkan literasi dan memaknai dunia secara luas, hal apa yang perlu diperhatikan berbagai pihak supaya upaya memupuk kecerdasan literasi anak-anak usia dini khususnya dan pengembangan karakter mereka ini universal, jadi tidak ada anak yang tertinggal begitu Bunda. Ya, tentunya ini butuh kerjasama berbagai pihak. Di sini juga Pak Pandu juga bergabung dalam komunitas, kemudian Ibu Kiswanti ini sudah melakukan contoh nyata yang baik sekali, bagaimana masyarakat yang kurang mampu juga dilibatkan melalui teman bacaan masyarakat yang juga didirikan oleh Bu Kiswanti selain PAUD yang dibuatnya. Jadi
inovatif sekali. Taman Baca Masyarakatnya ini betul-betul jemput bola. Tadi juga Bunda Cinta dan Ibu Rukmini sudah mencontohkan ya bagaimana kegiatan menjemput bola ini mendekatkan buku kepada keluarga-keluarga yang kurang beruntung, yang belum atau terkendala dalam mengadakan buku-buku, karena kita tahu juga buku-buku cetak itu juga mahal sekali. Juga banyak peran lembaga-lembaga seperti lembaga swadaya masyarakat yang sekarang mengadakan atau mendistribusikan buku-buku cetak secara cuma-cuma dan buku-buku digital secara gratis. Saya pikir ini baik sekali untuk dibantu disosialisasikan baik oleh TBM maupun pemerintah daerah, karena ini betul-betul dapat menjangkau keluarga-keluarga yang saat ini terkendala karena satu dan lain hal ya untuk mengakses sumber-sumber bacaan ini. Oke. Kalau mungkin dari Kak Seto banyak adik-adik kita juga yang selain mungkin mereka memiliki keterbatasan fisik atau sensori begitu ya dan motorik, juga mereka mungkin tinggal di pulau-pulau terpencil, tempat yang